Itu sih, Yuna. Membantu program kerja sekolah yang ketiga, yaitu melakukan kegiatan bersih sekolah agar sekolah terhindar dari kotor-kotoran yang sehingga membuat bau. Dan terakhir, menciptakan siswa agar lebih kreatif dan bijaksana. Jadi sekarang apa yang memotivasi kita untuk menjadi OSIS? Saya ingin mencoba untuk bagian dari OSIS karena saya ingin mencoba agar saya lebih paham tentang ilmu pengetahuan OSIS yang akan saya pelajari dan saya mempunyai pengalaman tentang OSIS. Kemarin kita ikut OSIS? Belum. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah dari Miss. Pertanyaan dari Miss nih ya. Seandainya Yunita terpilih jadi ketua OSIS, apa program pertama yang akan Yunita lakukan untuk sekolah? Saya akan melakukan program yaitu kegiatan bersih. Jadi saya akan mengajak para siswa untuk lebih kreatif dan menjadikan sekolah lebih bersih dan terhindar dari kotor-kotoran. Yang kedua, jika ada kegiatan keagamaan, saya akan menciptakan kegiatan keagamaan, yaitu bagi yang Islam akan melakukan kegiatan keagamaannya mereka sendiri, yaitu melakukan membaca Al-Quran seperti itu. Dan jika ada apa, saya akan melakukan kegiatan agama mereka sendiri. Jika Muslim, mereka akan melakukan kegiatan ibadah mereka tersendiri dan dibimbing juga oleh guru agama mereka sendiri. Untuk meningkatkan kebersihan tadi, bagaimana langkah-langkahnya? Yang pertama, saya akan mengajak para siswa untuk melakukan kebersihan dulu. Setelah saya mengajak, saya akan dibimbing oleh guru untuk melakukan mereka agar supaya mau menjaga kebersihan, yakni siswanya akan diajak untuk membersihkan sampah yang ada di kelas mereka sehingga setiap kelas bersih dari kotoran. Cara ngajaknya gimana? Cara mengajaknya, saya yang pertama akan bilang, mari kawan-kawan untuk selalu membersihkan sampah. Jika ada sampah lagi, saya bilang, ayo teman-teman bersihkan dan jangan malas-malasan karena sampah tidak membuat kamu nyaman. Jika kelas kamu bersih, kamu akan nyaman belajar. Betul. Kamu terpilih menjadi ketua OSIS nanti, itu kan sudah ada program. Kemudian seperti apa yang kamu inginkan untuk membantumu dalam melaksanakan program OSIS tersebut? Untuk membantu programnya, saya akan menanyakan terlebih dahulu kepada guru saya, kepada pembimbing, untuk saya lebih paham apa yang tentang program saya akan berjalan lebih lancar. Pertama-tama saya akan menanyakan kepada guru pembimbing. Lalu jika sudah dijelaskan, saya akan memahami betul.
Lalu saya mengajak para anggota OSIS untuk membantu saya dalam melancarkan program kerja sekolah. Itu saja. Udah benar? Tak ada lagi. Oke, kita terima kasih. Semoga Anda berhasil. Pertama. Karena ini sangat bagus nampaknya. Iya, yang pertama. Dan Selanjutnya yang kedua, silakan pendengar nomor urut kedua, yaitu Rehan Mahardika. Okay, kita mulai Raihan. Okay, let me introduce ourselves first. We are the judges. We are going to interview you. The first question I would like to ask your name first. What is your name? My name is Rehan. Okay, Raihan. What class are you? Agni. Okay, good. And then the first question will be delivered by Miss Yornelis. Pertanyaan yang pertama, apa kelebihan dan kekurangan Apen. Kelebihan saya bisa mengendalikan waktu dan kreatif. Kalau kekurangan saya tuh pola pikirnya yang sangat lambat begitu, Bos. lambat. Ya, kalau pikirnya misalnya Nah, betul. agak klik gitu sih. Berarti avatar yang mengendalikan waktu ya? yang untuk pertanyaan kedua, apa visi dan misi kamu? Visi saya menjadikan OSIS ini berwawasan luas, menjadikan kreatif, inovatif dan produktif. Misi saya menciptakan itu keamanan, keindahan, kekeluargaan, kebersamaan, dan kedisiplinan waktu agar siswa ini tidak terlambat begitu kok, dikasih sanksi. Gimana deh siswanya? Nah, misalnya gini, siswa kalau misalnya datangnya lewat dari jam waktu, sanksinya jangan gitu aja, ada di rumah gitu. Jangan itu ngambil sampah, buang sampah gitu. Jadi kalau seandainya kamu terpilih, sanksi apa yang kamu kasih untuk teman-teman kamu? Sanksinya kalau bisa itu keluar itu, Bu, nggak maksudnya waktu pertama itu mata pelajaran, satu mata pelajaran misalnya nih, mata pelajaran sekarang IPA nggak boleh masuk waktu sekarang tuh, Bu, di luar gitu. Rugi enggak kan? Nah, terus ngapain dia di luar? Nanti dia malah senang di luar dong. Itu yang dicarinya. Iya. Banyak terlambat nanti. Ayo, gimana tuh kira-kira? Oke, Rehan. Ya, Pak. Di Rehan ini kan sudah calon ketua OSIS nih. Ya. Jadi apa yang memotivasi Rehan untuk mencalonkan jadi ketua OSIS? Motivasi saya tuh Ya. ya buat sekolahnya lebih maju, Pak, inovatif kan. Kayak tadi saya bilang visi saya. Begitulah, Pak, saya memajukan misalnya membuat event-event yang banyak lah. Mantap sekali. Contohnya apa? Hah? Contohnya? Contohnya, saya mau itu, Pak, itu misalnya kelas meeting PBB, saya kan ahli PBB, Pak. Ahli PBB. Wih, mantap. Tidak kata ahlinya. Jadi siswanya bisa pandai PBB semuanya? Iya. Ya, harus. Itu, Pak. Bisa ya? Bisa. Bisa. Ya. Berarti militan sekolah nanti ya. Jadi kayak tentara-tentara gitu ya. Iya. Wah, Taruna. apa-apa. Sekolah Taruna kita menjadi. James? Baiklah, Komandan. pertanyaan selanjutnya dari Miss, yaitu seandainya nanti Raihan terpilih jadi ketua OSIS, apa sih program pertama yang akan Raihan lakukan untuk sekolah? Program pertamanya kan banyak program nanti tuh. Yang pertama duluan. Program pertama saya itu, Bu, bisa kalau lebih mudah tuh kebersihan, tapi kalau habis jadi ketua itu biasanya program kebersihan aja bisa. Nanti yang berpikir dulu apa yang mau dilanjutkan gitu, Bu. Gimana caranya? Caranya tuh menyuruh siswa agar bersih, jangan duduk-duduk aja. Kasian. Woi bersih woi gitu. Enggak, tapi dengan cara yang lembut gitu. Oh iya. Kalau enggak kan kesajam. Oh iya benar-benar. Nanti kamu nggak takut ya? Berkelahi? Negara menyuruh tuh. Ya, apa takut saya, Pak. Udah tugasnya ya. Iya, udah tahu biasa. Itu kalau visi Alfian, Alfian. berani kamu? Gimana? Lady.
Bukan takut tapi segan dengan kakak kelas. Tenang, nanti ada timnya. Iya. Tidak bekerja sendiri kan? Iya, Bu. Pak April? Udah, Ada. Tadi pertanyaan program sudah diminta sama Bu April. Sekarang pertanyaan dari Ibu Raihan. Jika kamu sudah membuat program tadi, kamu terpilih sebagai ketua OSIS, seperti apa yang kamu inginkan untuk membantumu dalam melaksanakan program OSIS tersebut? Yang membantu saya. Seperti apa yang kamu inginkan untuk membantumu dalam melaksanakan program tersebut? Seperti peralatan kebersihan harus memadai gitu, Bu. Harus full, kayak sepertinya cangkul. Kalau cangkul kan kita bisa lah gotong royong bersihkan parit, tapi kelas lain harus itu, Bu. Kayak kebersihan, banyak lah, Bu. Mengikuti agar siswanya mengikuti ekstrakurikuler, Bu. Gitu, Bu. Nah, Tunggu. Rehan dari tadi satu kebersihan, dua kebersihan. Emang sekolah ini ketua kali ya? Situ kotor, Bu. Oh, ketua kali ya? Banyak belatung. kalau kotor, apakah kamu sudah pernah membersihkan di kawasan itu? Pernah, Bu. Oh, iya. Mantap. Tidak mau literasi. Mantap jawabannya. Meyakinkan. Ya, tidak ada lagi. Udah, Pak. Udah, ada makasih Rehan. Kita akan memanggil peserta nomor urut ketiga, yaitu atas nama Nazla. Ini Bapak Ibu pemuji sudah ada 4 orang, jadi setiap pemuji itu ada pertanyaan masing-masing. Jadi silakan dijawab dengan hati nurani kamu ya. Oke, Bapak Ibu pemuji sudah siap? Oke, silakan dimulai dari sekarang. Silakan Nazla, perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Nazla Al-Harazatilia dari kelas 8B. 8B. Dari kelasnya siapa? Wali kelasnya Bu Semali. 8B. 8B. Kalau kelebihan saya mampu berbicara di depan umum. Kalau untuk kekurangan itu saya orangnya gampang terpancing emosinya. Tapi saya masih bisa mengontrol. Contohnya apa? Emosi. Karena gampang tersinggung juga. Baperan. Baperan. Iya. Tapi bisa nahan. Oh, bisa nahan. Bisa disembunyikan gitu ya. Ini emosinya pakai mulut atau pakai tangan? Maksudnya Emosinya pakai mulut kah? Langsung untuk pakai tangan? Mukul kawan atau apa? Emosinya? ditahan dulu, kalau udah kelewatan pakai tangan. Oh, pakai tangan ya? Visi saya ingin menjadikan organisasi OSIS sebagai tempat untuk mengembangkan potensi yang ada dan menjadikan wadah untuk aspirasi serta menjadi inspirasi bagi siswa-siswi UPT SMP Negeri Ketutanggang. Dan saya juga ingin menjadikan organisasi OSIS sebagai organisasi yang kuat. Anggotanya memiliki akhlak yang mulia, disiplin, bertanggung jawab, dan berwawasan luas. Dan saya juga ingin menjadikan siswa-siswi UPT SMP Negeri Ketutanggang, yaitu siswa-siswi yang berpikiran cerdas, kritis, dan berkarakter. Kalau untuk misi, saya ada beberapa misi. Pertama, saya ingin mewujudkan siswa-siswi yang berakhlak mulia, jujur, dan berkarakter. Yang kedua, saya ingin menertibkan kembali peraturan yang sudah mulai longgar. Yang ketiga, saya tidak hanya mengedepankan IPTES, namun mengedepankan impact pula. Kemudian saya juga ingin anggota OSIS itu mencontohkan yang baik-baik kepada yang tidak ikut organisasi OSIS, seperti dalam segi cara berpakaian, perilaku, perkataan, maupun pergaulan. Dan yang terakhir, saya ingin mewujudkan program kerja baru dan menjalaninya dengan baik. Apa yang memotivasi diri Nazla untuk menjadi ketua OSIS? Dalam diri Nazla sendiri? Yang Memotivasi Nazla untuk menjadi ketua OSIS? karena saya ingin sekali
tahu bagaimana pemimpin itu, bagaimana memimpin suatu organisasi. Karena saya juga ingin sekali menjadi calon presiden. Mantap. Amin, amin. Amin. Emang bisa ya? Insya Allah. Jadi saya mulai dulu dari OSIS. Oke. Kalau dari segi lingkungan sekolah ini apa yang memotivasi Nazla untuk jadi ketua OSIS? Tadi kan dalam diri Nazla sekarang. Kamu Ya. dari faktor luarnya apa? Faktor dari kawan-kawan kamu ini lah, apa yang memotivasi Nazla ingin jadi ketua OSIS? Saya juga pengen aktif gitu Pak. Ini aktif. Iya, pengen aktif. Karena kan dengan ikut organisasi OSIS itu bisa membuat saya aktif, lebih bisa bersosialisasi. Jadi terus Sekarang Nazla ikut ekskul nggak? Ekskul apa? silat. Silat. Bayar kita. Makanya tanya kan? Ya, tangan Ya. kok. Jadi gini Nazla, kalau seandainya terpilih jadi ketua OSIS nanti, apa sih program pertama yang akan dilakukan untuk sekolah? Program ada beberapa, itu seperti PMR. Karena kan PMR belum terwujud juga sampai sekarang. Terus Nazla tuh juga ingin membuat seperti pojok membaca. Karena kan siswa-siswi ini jarang sekali membaca di perpustakaan. Mungkin karena tempatnya yang membosankan, tidak ada poster yang mungkin menarik perhatian. Jadi Nazla tuh ingin sekali membuat pojok membaca yang tempatnya itu membuat nyaman ketika membaca. Baik membaca buku-buku novel, cerita, ataupun membaca Al-Quran. Jadi membuat di pojok membaca itu Nazla juga ingin menaruh beberapa poster yang menarik mereka untuk membaca di situ. Dan ketika mungkin ada jam kos, mereka bisa memanfaatkan diri membaca di situ. Tidak hanya bermain-main dalam kelas, tidak ribut juga. Dan bisa jadi guru itu melihat mereka itu adem, tenang gitu, gak ribut. Seperti kayak misalnya kan ada jam kos nih kan, terus kalau biasa jam kos kan siswa-siswi lebih dominan ribut, bermain-main dalam kelas, hasil kelas yang di sebelahnya itu terganggu. Jadi dengan menciptakan pojok membaca itu mungkin ketika jam kos siswa-siswi bisa meluangkan waktu membaca buku di situ, bisa juga menambah ilmu, dan mungkin kalau mau setoran bisa nanti membaca Al-Quran di situ. Gitu. Pojok membacanya berarti di mana nanti lokasinya? Nah, dia itu juga mencari tempat yang mungkin strategis, yang bisa membuat nyaman dalam membaca, yang mungkin bisa membuat nyaman. Udah ada gambaran di mana spot-spotnya kira-kira? Di sekitaran taman. Aman. Iya, yang ada pohon-pohon gitu, karena bisa sejuk. Sekitaran taman. Kalau nanti seandainya hujan, basah dong buku-bukunya. Mungkin kalau ada dana bisa dibangun stand gitu, kayak tempat buat menutup hujan. Jadi nanti setiap udah pulang simpan lagi bukunya. Ya, simpan lagi. Jadi nanti OSIS yang mungkin dari kewirausahaan, ya yang membereskan buku, menyimpan buku, juga membersihkan tempat tersebut. Jadi berapa pojok baca rencana mau dibuat? Rencana sih 3 pojok. 3. 4 lokal ternyata tidak ada guru. Mungkin bisa bergabung. Bisa bergabung ya. Karena kan juga kadang siswa-siswi ini malas membaca, lebih ingin bermain. Walaupun sampai ke lapangan basket nggak apa-apa gitu ya. Oke, baik. Sebentar. Oh ya. Ini menurut pandangan Nazla. Kenapa mading kita tuh tidak berfungsi sekarang? Mading kita itu kan tidak difungsikan sama OSIS kan? Kenapa alasannya? Menurut Nazla? Karena mungkin OSIS lebih ke WA aja nggak? Itu WA aja. Makanya organ mading itu ada fungsi ya? Iya. Mading pun menurut Nazla kurang bagus sekarang makanya harus dihias lagi. Biasanya kurang. Berarti kalau Nazla jadi ketua itu, kamu nggak memfungsikannya? Karena kan Mading masih banyak fungsinya. Oke, gimana?
Lanjut. Najla, untuk pertanyaan Ibu berikutnya langsung saja. Tadi program sudah kamu kemukakan. Kemudian jika kamu terpilih sebagai ketua OSIS, seperti apa yang kamu inginkan untuk membantumu dalam melaksanakan program tersebut? Seperti apa? Seperti apa yang kamu inginkan untuk membantumu dalam pelaksanaan program itu? Anggota yang membantu Pandangannya kan luas itu. yang membantu saya seperti mungkin yang bisa membantu saya memberi pendapat. Karena kan saya juga butuh pendapat orang lain, jangan pendapat saya. Jadi saya membutuhkan mungkin anggota yang bisa memberi saya pendapat yang lebih, mengutarakan pendapatnya. Berarti masih mau mendengarkan pendapat anggota yang lain ya? Iya. Terima kasih. Itu Kamu saja. punya WA? Berapa anggota WA kamu? Hah? Berapa anggota WA kamu? WA 300 silakan. Berarti banyak kawannya. Sudah lebih 300. Dan Kawan di sekolah. Sekolah tidak terlalu banyak. nah, terima kasih Nazla. Oke, sudah Bapak Ibu puji Bu Naila Rahmadila. Kelas 8A. Bapak Ibu puji, silakan dicicipi terlebih dahulu makan minumnya. Oke, Naila Rahmadila sudah siap? Sudah siap? Ini ada 4 penguji yang akan menguji kamu dengan berbagai pertanyaan. Silakan jawab dengan hati nurani kamu, dengan yang benar-benar dari hati kamu. Oke. Sudah siap Bapak Ibu penguji? Kita mulai. Waktunya saya hidupkan. Oke, silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Naila Rahmadila, saya dari kelas 8A. Saya kemarin sudah mendaftarkan diri sebagai ketua OSIS dan kemarin juga sudah menyelesaikan seleksi akademis, dan sekarang saya akan melakukan tes wawancara yang akan diuji oleh Bapak Ibu. Untuk pertanyaan pertama boleh saya dengar, Pak? Mantap Pak ini. Itu yang saya mau. Kelebihan Nela orangnya cukup bertanggung jawab. Nela juga memiliki pendirian yang tetap, yang nggak mudah goyah. Untuk kekurangan, Nela kurang disiplin dalam waktu. Mungkin dengan ikut OSI, dengan banyak acara, mungkin Nela bisa membentuk diri agar lebih disiplin lagi. Gitu jawabannya Nela. Visi Nela yang pertama adalah Nela akan menjadikan OSIS sebagai wadah pembinaan bagi siswa-siswi yang menjunjung tinggi harkat dan martabat sekolah dan mungkin lebih berprestasi daripada tahun sebelumnya. Dan Nela juga akan menjadikan OSIS sebagai wadah penampungan yang mampu menampung segala aspirasi, potensi bakat dan minat yang ada pada kalangan siswa-siswi PTSMPN Negeri Utama. Untuk misi Nela ada 5 poin. Poin yang pertama, Nela akan berusaha untuk meningkatkan keimanan dan takwa siswa-siswi dalam hal beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Poin yang kedua, Nela akan menjaga nama baik sekolah dengan cara mengikuti berbagai perlombaan antar sekolah maupun antar kelas. Mungkin lomba yang antar sekolah mungkin seperti lomba olimpiade, lomba PBB dan lain-lain. Kalau lomba kelas mungkin lomba kebersihan, lomba kegiatan kelas. Poin yang ketiga, Nela akan mewujudkan warga sekolah yang patuh pada peraturan dan tata tertib, dan juga Nela akan memperketat peraturan yang sudah ada maupun yang belum ada. Poin yang keempat, Nela akan melatih siswa-siswi PTSMPN Negeri 7 Tambak agar menjadi sosok yang lebih berpotensi, lebih memiliki skill baik di akademik maupun di non akademik. Ya, di akademik mungkin otak yang encer, kalau di non akademik mungkin serta
seperti mengikuti lomba-lomba olahraga. Jadi situ. Terus poin yang kelima, Nela akan merancang dan membuat program-program, mungkin ekskul yang dapat mengembangkan minat dan bakat. Karena dari Nela lihat teman-teman sebaya Nela, banyak ibu yang memiliki potensi luar biasa seperti menyanyi, mungkin menari juga. Jadi Nela akan terus bikin sih ekskul-ekskul yang dapat mengembangkan apa yang mereka mau. Itu dari Nela. Tadi Nela bilang melatih, maksudnya apa? Nanti mungkin Nela akan Enggak, Nela sendiri melatih atau gimana? Nela akan membawa pelatih dari luar, Pak. Oh, pelatih di luar? Ya. Biayanya mana? Ya itu mungkin bisa diupayakan di sekolah, Pak. Oh, gitu. Kalau membikin ekskul tambahan, Mungkin Nela bakal ngusulin kepada Pak Mai agar bisa bikin ekskul baru kayak kemarin PKS. ekskul sekarang aja nggak dominan kawan-kawannya. Ya Pak, karena mungkin kan ekskul di sekolah ini cuma ada beberapa doang seperti pramuka cuma silat. Silat. Nah, mereka ini mungkin nggak minat sama pramuka sama silat, jadi mereka nggak ada ikut ekskul Pak. Mungkin minat mereka yang lain tuh bakal kayak nari, dance, apa segala macam, atau mungkin mereka mau mengasah pikiran mereka. Jadi mungkin kita perlu nambahkan ekskul yang baru Pak. Sekarang ini Nela ini kan main program ini. Nah, apa yang memotivasi Nela untuk menjadi ketua OSIS dari diri Nela sendiri? Nela sih, diri Nela sendiri dapat memotivasi karena Nela pengen sekolah yang lebih baik lagi Pak. Nela juga pengen jadi orang yang bertanggung jawab. Sekarang belum baik atau lain? Iya, Sekarang belum baik lagi. lumayan Pak. Tapi mungkin dengan Nela jadi ketua OSIS mungkin jadi Oh, lebih tambah baik baik ya? daripada tahun Gitu. sebelumnya. Oke, Miss. Okay. The question is from me. I would like to ask you, if you are chosen to be the leader of OSIS, what is the first program will you do for the school? The first program. Program utama. Yeah. Oke. Mungkin Nela yang pertama tuh mau memperketat aturan program-program itu, baik yang udah ada maupun yang belum ada. Nanti Nela juga akan bikin ekskul seperti yang tadi Nela bilang. Nela juga akan terus membawa pelatih dari luar yang mungkin bisa melatih mereka, dan mereka juga dengan senang hati juga mengikuti kegiatan tersebut. Memperketat aturan tuh gimana tuh maksudnya? Memperketat maksudnya itu kan banyak nih teman-teman Nela yang mungkin pada upacara nggak pakai seragam lengkap. Mungkin dengan itu Nela bakal mengasih sanksi biar mereka jerah. Mungkin dengan mereka jerah itu mereka memakai seragam yang lengkap lagi. Ya, sanksinya contohnya gimana tuh ya? Sanksinya mungkin seperti membersihkan WC, membersihkan kelas, atau mungkin membikin tugas. Mungkin sanksi dari guru makro juga bisa. Upacara banyak yang nggak lengkap. Seandainya nih ramai nih, sampai separuh yang nggak lengkap. WC kita cuma segitu. Apakah efektif nggak kira-kira membersihkan WC? Kalau nggak efektif, mungkin satu sekolah bisa dibersihkan. Oke. Baiklah. Lebih menyebar. Dan thank you. Udah Bu April? Dah. Ini pertanyaan Ibu memang belum masuk ke pertanyaan ini ya Naila. Hanya masukan saja Naila, saat kamu nanti kampanye usahakan hindari kata mungkin. Karena meyakinkan orang jangan dengan ada kata mungkin, orang tidak akan yakin. Nah itu hanya masukan saja. Langsung ke pertanyaannya. Tadi program sudah kamu jelaskan. Jika kamu terpilih menjadi ketua OSIS itu, program sudah kamu rencanakan sedetail mungkin, sematang mungkin. Seperti apa yang kamu inginkan untuk membantumu dalam melaksanakan program tersebut? Seperti apa yang kamu inginkan? Ya mungkin bisa membuat siswa-siswi ini lebih baik lagi Bu, karena kan program-program yang sebelumnya itu memang belum efektif seperti yang saya tadi. Mungkin Nela bakal kayak mengajak teman-teman untuk membantu Nela dalam hal itu. Berarti mengajak teman-teman kamu.
Jika teman kamu tidak mau diajak, apa yang kamu akan laksanakan? Solusi apa? Masukan apa? Sudah masih deg-degan atau gimana? Oke, Kenzi, di depan kamu sudah ada 4 penguji yang dimana kamu mungkin sudah mengenal penguji kamu masing-masing. Jadi silakan jawab pertanyaan penguji dengan hati nurani kamu. Oke, penguji sudah bisa kita mulai? Saya akan hitung waktunya. Silakan dimulai dari sekarang. Perkenalkan, nama saya Kenzi Aisyah Medina R dari kelas 8B. Apa kelebihan dari kekurangan yang ada di dalam pendidikan? Kalau untuk kelebihan lebih ke itu public speaking. Kalau untuk kekurangan kalau akademik mungkin lebih kurang. Ya, bagi Zizi gitu. Itu juara kan enggak? Enggak. Ranking berapa? Ranking berapa? Yang waktu naik kelas 4. Apa visi misi kamu? Visi Zizi menjadi OSIS yang teladan, terampil, cekatan, kreatif, dan cerdas. Yang kedua, ingin mengubah seluruh siswa-siswi SMP menjadi siswa yang lebih beretitude dan memiliki sopan santun yang tinggi terhadap guru maupun warga sekolah lainnya. Yang ketiga, mendisiplinkan siswa-siswi dalam menjaga kebersihan sekolah baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Yang keempat, mendisiplinkan siswa-siswi dalam berpakaian sesuai dengan aturan sekolah. Misinya untuk menjaga kebersihan, ingin mengadakan itu gladi bersih 2 kali seminggu pada hari Senin dan Sabtu untuk menjaga kebersihan sekolah. Habis itu lebih ke menjadi teladan bagi siswa-siswi karena OSIS harus menjadi teladan. Jadi contoh. Ya, menjadi contoh untuk siswa-siswi lain. Tadi ada geladi kan? Gladi bersih. Geladi bersih, contohnya apa? Kayak bersih-bersih kelas itu, ngutip sampah yang ada di pekarangan atau lingkungan sekolah. Caranya gimana ngajak kawan? Zizi kan ada kelas sendiri. Apa Pak? Zizi kan ada kelas sendiri. Itu gimana Bang ngajak yang lain? Caranya? Iya, di infoin aja gitu Pak, bilang. Diimpun di mana? Dikasih tahu kalau setiap Senin sama Sabtu itu akan ada gladi bersih supaya sekolahnya tetap bersih. Kayak setiap kelas itu akan dikasih tahu gitu Pak. Sekarang apa yang memotivasi Zizi untuk menjadi ketua OSIS? Ingin menjadikan sekolah ini lebih baik lagi, menjadi sekolah yang lebih kreatif, produktif, sama inovatif. Sekarang dari 6 sampai 10, berapa nilai sekolah kita? 9. 9 kan udah baik mah, kenapa? Baik lagi? Lebih, ya lebih perfect aja gitu. Oh, lebih perfect. Oh iya, lebih sempurna. 9 itu. Iya. Itu sekolah kan nih. Kalau kebersihannya 6 sampai 10? Kebersihan masih kurang Pak. Berapa nilainya? 6 sampai 10? Oh, 7. Masih kurang. Masih banyak buang sampah sembarangan. Oh, masih banyak masalah sembarangan. Oke, bisa ya? Okay, so my question is, when you are chosen to be the leader of OSIS, what is the first program will you do for the school? Programnya ingin mengadakan palang merah remaja PMR supaya nanti kalau ada siswa atau siswa yang sakit itu yang menangani anggota PMR, bukan lagi tugas kayak OSIS atau guru-guru yang menangannya. Oke, perekrutannya gimana nanti? Apa Miss? Perekrutan anggota PMR ya? Itu nanti tinggal kayak yang dicari yang gimana ya?
yang lebih yang siap sama yang lebih tenaganya kayak itu misalnya yang jarang sakit itu supaya nanti bisa nangani yang sakit itu. Takutnya kalau yang lemah fisiknya nanti kan dia pula yang pingsan. Oke. Thank you. Ya, berarti program kamu tadi PMR ya. Kemudian yang ini harus lebih siaga lagi ya. Mm-mm. Tadi program sudah ditentukan. Jika kamu nanti terpilih menjadi ketua OSIS, seperti apa yang kamu inginkan untuk membantumu melaksanakan program tersebut? Kayak dikembangkan aja, kayak ditanya siapa yang siap gitu Bu. Jadi kayak apa program PMR tadi, siapa yang siap tuh yang fisiknya kuat gitu Bu, ditanya. Terus kalau minat nanti tinggal diapain, dites aja gitu dulu, nanti jadiin anggota PMR. Jadi kalau ada kayak dalam acara-acara gitu misalnya kan nanti ada yang sakit bisa ditangani langsung. Itu saja dulu. Oke, Zizi, terima kasih atas waktunya. Kenalkan, nama saya Alika Arta Indrano. Saya dari kelas 7F. Saya menjadi perwakilan kelas setelah dipilih oleh Bu Ferry. Alamat saya Jalan Kubang Raya, Perumahan Geraha Guna Lestari, Blok C nomor 3. Dulu SD mana? Saya alumni dari SD IT Mutiara Global, Pak. Oke, Alika. Sekarang coba ceritakan pada kami apa kelebihan dan kekurangan Alika. Oke, sebelumnya kelebihan saya adalah saya dapat berkomunikasi dengan baik dan saya dapat beradaptasi pada lingkungan yang baru, dan juga saya dapat bergaul lebih cepat pada orang-orang. Kekurangannya? Dan kekurangan saya adalah saya termasuk tipe orang yang demam panggung dan juga demam panggung gugup ketika di depan umum, dan saya juga tidak terlalu menguasai public speaking, dan saya juga memiliki tipe orang yang suka overthinking, Pak. Apa? Overthinking. Overthinking. Kayak Terima kasih. Oke, Alika. Sekarang kan Alika kan jadi wakil ketosis. Berarti kan ada visi misi Alika untuk membantu ketosis. Apa visi Alika sendiri? Visi saya menyalurkan bakat siswa sesuai bakat dan minat mereka agar bakat dan minat mereka menjadi prestasi. Sebelum mereka menawarkan bakat dan prestasi pada bidang perlombaan, juga akan mengadakan pensi atau pentas seni. Melalui pensi tersebut, siswa dapat menawarkan bakat dan minat mereka sesuai kemampuan mereka. Dan juga sudah disediakan ekskul di sekolah ini, dan siswa dapat memilih ekskul sesuai kemampuan dan bidang mereka, agar pemilihan siswa tersebut menjadi prestasi dan bisa dibawa ke lomba-lomba. Alika sekolahnya? Siap, ekskul saya pramuka, Pak. Sekolahnya pramuka. Hal yang memotivasi saya adalah saya memiliki jiwa yang aktif, dan juga saya memiliki jiwa kepemimpinan yang lumayan bagus menurut saya. Dan sebelumnya saya sudah memiliki pengalaman sedikit seperti menjadi pemimpin upacara, pemimpin regu, dan juga saya memilih untuk masuk ke sini karena saya ingin belajar untuk bertanggung jawab. Kamu di kelas dalam struktur jadi apa? Saya bendahara, Pak. Oh, bendahara. Berarti kamu hebat nih. Dan amanah. Banyak duitnya ya. Amanah dia. Oke. Dia detail ya, jadi bendara detail ya. Iya, pertanyaan dari Miss adalah kalau seandainya nanti Alika terpilih menjadi wakil ketua OSIS, bagaimana sih cara membantu ketua OSIS dalam melaksanakan tugasnya?
dengan cara mereka membantu dan memberi saran kepada ketua jika ada acara yang dibuat oleh organisasi OSIS ini, dengan memberi pendapat dan membantu sebagian sekbid supaya acara yang telah dibuat berjalan dengan lancar. Dan juga saya akan belajar untuk berorganisasi pada tingkat sekolah ini sehingga saya memiliki kemampuan untuk berorganisasi. Jadi memberi saran sama membantu tadi. Oke, dan Ya, Alika, nanti kan ada ketua OSIS, ada wakil ketua OSIS. Jika ketua OSIS dan wakil ketua OSIS terjadi perbedaan pendapat, bagaimana cara kamu mencari solusinya dalam menyelesaikan permasalahan tersebut? Dengan cara memberi solusi yang terbaik untuk kedua belah pihak agar tidak terjadinya perselisihan dan tidak terjadinya sesuatu yang merenggang, agar tetap terjadi sesuatu yang telah ditentukan dari awal tersebut. Kalau ketusnya nak mau mengalah, nggak mau mendengarkan. Mengikuti apa kata ketua OSISnya, tetapi kita mengkoreksi sedikit untuk agar pendapat dia itu menjadi lebih baik dan semua bisa diajak bekerja sama. Terima kasih. Oke, terima kasih Alika. Saskia Nur Aini dari kelas 7E. Siapa balasnya? Oh itu. Itu balasnya. Tinggal di mana? Tinggal di Jalan Bupati. Oke, Saskia, sekarang coba ceritakan apa kelebihan Saskia dan kekurangan Saskia. Kelebihannya Apa kelebihan Saskia biar orang bisa mencoba Saskia besok jadi wakil ketua OSIS? Santai aja. Kelebihan Saskia apa? kelebihan tuh maksudnya diri aku nih gimana sih? Apa sih yang membuat diri aku ini bagus? dapat bergaul dengan sesama. Apakah bisa mengajak kawan ke arah lebih semangat belajar ya? Bapak Purwani menakutkan. Langsung ini deh. Santai. Itu aja. Saskia, kelebihan kamu bilang apa kelebihan kamu, baik itu di bidang akademik maupun di akademik, apa kelebihan kamu? Kalau kekurangan kamu? Kekurangan saya Nggak ada Pak ya? Tak ada. enggak lah, semua orang tuh punya kekurangan. Ya, itu yang diinginkan. Silakan. Itu kan perfect kan? Kekurangan saya tuh saat berbicara di depan orang tuh seringkali merasa gugup, grogi. Dan Itu aja. Sekarang kan siapa? Saskia. Iya. Saskia calon wakil ketua OSIS. Apa visi Saskia untuk menjadi calon wakil ketua OSIS? Visinya apa? Maksudnya menjadikan SMP Negeri 7 Tambang sekolah yang berdedikasi, berprestasi dan lebih maju, serta dapat dijadikan inspirasi oleh sekolah-sekolah lain. Kalau misinya? Maksudnya mengoptimalkan kreativitas para siswa dengan ekstrakurikuler yang ada dan meningkatkan kegiatan keagamaan bagi seluruh siswa SMP Negeri 7 Tambang dan menjaga
mengharumkan dan menjaga nama baik sekolah. Contohnya apa? Contohnya Mengharumkan nama sekolahnya. Kasih Pak. mengharumkan Bercanda. nama sekolah Ah. dengan segala prestasi yang ada. Oke, silakan. Apa yang memotivasi Zaskia untuk ikut mencalonkan diri menjadi wakil ketua OSIS di sekolah kita ini? Agar dapat menjadi pemimpin yang lebih baik di masa depan. Oke, selanjutnya, seandainya kalau Saskia terpilih jadi wakil ketua OSIS, gimana sih cara Saskia itu membantu ketua OSIS dalam melaksanakan tugasnya? Gimana cara? Ya, bagaimana cara membantunya? Gimana cara bantunya? Cara bantu ketua OSIS itu. Cara kerjasama lah. dengan Kerjasamanya seperti apa? Iya, cara kerjasamanya gimana biar programnya jalan gitu? Dengan selalu berkomunikasi, berdiskusi. Itu saja. Iya, Mantap, ada? bagus itu. Ada. Tadi sudah ada kerjasamanya. Jika komunikasinya, diskusinya tidak sejalan, beda pendapat antara ketua OSIS dan wakil ketua OSIS, bagaimana solusi Saskia? Jika berbeda, Iya, beda pendapat sama ketua OSIS. Ketua OSIS harus seperti ini, kamu seperti ini. Bagaimana cara mencari solusinya biar sejalan program tadi? dengan cara mencari jalan yang terbaik dan itu harus didiskusikan kembali. Diskusikan juga, solusinya memang diskusi ya. Ya. Itu saja dari Ibu dulu, Saskia, atau yang lain? Pertanyaan dari yang lain? Oke, terima kasih. Silakan perkenalan diri. Perkenalkan, nama saya Nurani. Saya orangnya menyenangkan dan lekat dengan sama siapapun. Saya orangnya mudah dalam beradaptasi sama siapapun. Saya juga orangnya seperti yang saya sampaikan tadi, saya orang yang mudah beradaptasi dengan siapapun asalkan tidak menimbulkan sikap buruk saya. Karena selanjutnya itu saya memiliki potensi yang lebih bagus dan bertanggung jawab. Oke, jadi kelas berapa? Kelas 7C, Pak. 7C, oleh kelasnya? Bu Devi. Oh, Bu Debbie. Oke, Nuranis, tadi nampaknya sudah membicarakan tentang kelebihan kamu. Sekarang apa kekurangan kamu? Kekurangan saya itu, hambatan yang menjadi kekurangan saya itu adalah prioritas dan waktu. Karena terkadang banyaknya kegiatan itu membuat saya sulit menyimpulkan. Dan tetapi saya memiliki dengan cara misalnya kegiatan yang harus saya ikuti, yang saya harus ikuti dan tidak harus saya ikuti, agar kegiatan tersebut berjalan dengan lancar. Mengapa itu adalah hal terbesar saya, menjadi kekurangan tersebut menjadi hal terbesar saya, tetapi saya akan mengembangkan diri saya untuk mengurangi waktu dan prioritas tersebut. Oke, tadi kamu bilang mengurangi waktu dan sesuatu. Jadi OSIS ini banyak sekali waktu kamu akan terpakai. Gimana caranya? Dengan cara membuat jadwalnya, misalnya seperti membuat jadwal, misalnya sekarang ini tentang apa ya? Misalnya seperti kita tuh membuat jadwalnya dengan cara yang berurutan dan seimbang. Jadi dengan seimbang, Pak, dengan menyeimbangkan waktu yang diperlukan. Kamu boleh nggak sama orang tua kamu bermain keluar? Tidak pernah, Pak. Saya ini orangnya
tidak pergaulan sama keluarga pun sampai saya kenapa bilang sama keluarga gitu kan, karena di luar sana itu ya teman-teman tuh banyak yang sikapnya saja di SMP ini saja sikapnya saja tidak suka. Sebenarnya lebih panjang udah lagi. Sekarang apa visi misi Nur Aini untuk menjadi wakil OSIS? Nah, visi saya yaitu menjadikan OSIS di SMP Negeri Tambang ini sebagai mitra kerja dalam membangun siswa dan siswi yang berbudi pekerti luhur, berprestasi, dan melatih bersosialisasi dan berorganisasi, serta mengedepankan nilai-nilai Pancasila dan meningkatkan ketakwaan Tuhan. Misi yang pertama yaitu membantu sekolah dalam meningkatkan kepedulian, keimanan, dan ketakwaan siswa. Yang kedua itu menaati tata tertib dan aturan yang berlaku di sekolah. Yang ketiga, mengedepankan asas-asas Pancasila berbagai aspek kehidupan maupun kegiatan. Yang keempat, menjadi wadah aspirasi dan inspirasi siswa dan siswi di sekolah. Yang kelima, akan memajukan, menjaga, dan mengharumkan nama baik sekolah kita ini. Yang keenam, membentuk pengurus OSIS yang bertanggung jawab serta menjadi teladan bagi siswa dan siswi. Yang terakhir yaitu 7, selalu aktif dalam kegiatan positif. Sudah? Apa yang menjadi motivasi kamu untuk mengikuti seleksi calon OSIS ini? Untuk motivasinya itu saya ikuti OSIS ini untuk melatih saya dalam berkepimpinan, melatih saya untuk bekerja sama, untuk mencapai tujuan. Selanjutnya saya bisa berhadapan dengan orang banyak, terus berbicara berhadapan dengan orang banyak, terus saya melatih untuk berorganisasi. Oh sudah. Pertanyaan dari Miss adalah kalau seandainya nanti Nur Aini terpilih jadi wakil ketua OSIS, gimana cara Nur Aini itu membantu ketua OSIS dalam bekerja melaksanakan tugasnya? Dan cara membantu, karena kan ketua OSIS sama wakil OSIS itu kan sama, untuk bertanggung jawabnya pun hampir sama. Sebelah kanan ketua OSIS itu adalah wakil OSIS, dan cara membantu OSIS itu kan apalagi waktu yang terpakai pun banyak. Dengan cara membantu OSIS itu misalnya sebelum hari yang diperlukan itu kami berdua melakukan apa yang harus dilakukan untuk hari hanya itu. Misalnya apa yang besok kami lakukan programnya, kami harus melakukan terlebih dahulu apa tujuan dan fungsi tersebut. Kami menyeimbangkan waktu kami juga untuk misalnya pasti belajar juga perlu dan kegiatan juga pasti penting juga. Oke, dan Nur, ini pertanyaan berikutnya. Kamu sama ketua OSIS dan wakil ketua OSIS itu nanti kan menjalankan program. Ternyata ada perbedaan pendapat dalam menjalankan program. Bagaimana cara kamu menanggapi permasalahan itu? Kami akan berdiskusi kembali mana yang lebih baik, dan teman yang lainnya juga, maksudnya itu lebih mudah, menyenangkan, dan menarik bagi siswa. Jadi kami berdiskusi kembali untuk apa yang kami perlu, maksudnya kami berbeda nih kan Bu. Jadi kami akan berdiskusi kembali lagi apa yang lebih menarik dan lebih tujuannya itu lebih besar. Oke, Nur Aini yang Immanuel. Yang pertama silahkan perkenalkan diri dulu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Immanuel Carlos dari kelas 7A. Dalam bahasa Inggris? Hello everyone, my name is Immanuel Carlos. I'm from class 7A. 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 No worries. Siapa orangnya? Bu Kasmawati. Kasmawati. Oke, Immanuel. Siapa nama lengkapnya?
Immanuel Stefanus. Stefanus. Apa kelebihan Immanuel Stefanus? Kelebihan saya mungkin bisa public speaking, terus itu Susah ya kalau kita bicara kelebihannya. terus dapat mengambil keputusan. Sepertinya itu saja sih yang baru diketahui. Selanjutnya Nggak ganteng ya? Enggak. Nggak ganteng. Kelebihan loh. Lu mau nggak saya ganteng gitu kan? Comel ya. Oke. Kalau kekurangannya apa? Apa kurang? Apanya? ya nanti kita coba ya. Nanti kita coba. Saya perfect kok ya. Jangan suatu kayak gitu lah. Kenali diri sendiri dulu. Apa sih kekurangan saya? Apa sih kelebihan saya gitu. Terus tahu. Kurangnya kurang cepat bergaul, terlalu menutup diri. Ya. Selebihnya juga nggak tahu. Kurangannya. Biarlah orang yang menilai ya. Oke, Immanuel. Sebenarnya banyak yang pertanyakan kalau kamu bicara tadi cepat menutupi diri, kurang cepat bergaul. Kenapa kamu terjadi ketua OSIS? Ya, untuk melatih diri saya agar dapat cepat bergaul, terus lebih mengetahui sifat-sifat seseorang, termasuk diri saya sendiri, dan dapat melatih mental. Sekarang apa visi Immanuel menjadi wakil ketua OSIS? Visinya menjadikan contoh bagi pelajar agar dapat terlibat lingkungan alam, sosial serta sama manusia, sehingga dapat beralih kuliah, cerdas, bertanggung jawab, hingga berprestasi. Menjadikan OSIS sebagai sarana pengembangan bakat, ilmu, dan pengetahuan. Misinya? Misinya mengutamakan adab dibanding nilai, menjadikan siswa-siswi yang taat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dari situ meningkatkan kualitas dari SMP 7 Tambang serta siswanya. Setelah itu membangun rasa kekeluargaan, kemanusiaan serta sosial. Berbeda ya. Tadi ketua OSIS misinya semua kebersihan sekolah. Iya, fokusnya. Ya, sedangkan wakil ketua OSIS misinya terus berakhlak mulia. Iya, bagus. Membersihkan Berakhlak, jiwa. berkualitas. Ketua membersihkan fisik. Berbeda ya. Wakil membersihkan psikis. Satu fisik, satu Apa psikis. yang motivasi untuk Bergabung. mencalonkan diri menjadi wakil ketua OSIS? Motivasi saya dapat mengambil keputusan yang baik. Setelah itu bertanggung jawab dalam segala perjalanan. Setelah itu dapat mengatur dari segala kemampuan. Iya. Terakhir sama Bisa dimainkan. itu aja sih sepertinya. Good. So my question is, when you are chosen to be vice chairman of OSIS, how do you help the chairman of OSIS to do the job? Understand the question? Paham pertanyaannya? Nah, kalau terpilih jadi wakil ketua OSIS, gimana caranya membantu ketua OSIS untuk melakukan pekerjaan? Dengan cara mengambil keputusan, Gimana? dengan cara bermusyawarah mengambil keputusan. Terus itu membantu segala kesalahan atau memperbaikinya. Setelah itu
dapat membantu. Oke. Itu saja. Udah, Bu April? Udah, ya. Jika terjadi perbedaan pendapat antara wakil ketua OSIS dan ketua OSIS, bagaimana cara kamu menyelesaikan permasalahannya? Perbedaan pendapat nih antara kamu sama ketua OSIS, bagaimana solusi kamu? Mungkin bermusyawarah terlebih dahulu, setelah itu meminta pendapat dari anggota yang mana yang baiknya dan mana yang buruknya. Bapak Ikan. Oke, terima kasih Immanuel waktunya. Selamat siang Perisa. Ferisha, Pak. Perisa. Silakan Perisa, perkenalkan diri. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ferisha Naura, biasa dipanggil Naura. Saya berasal dari kelas 7. In English, 7A. In English. Hello everyone, today I will introduce myself. My name is Ferisha Naura, you can call me Naura. I was born on 7th of December 2010. Thank you. Dah, selesai. Selesai? The first question. Oke, Perisa. Silakan ceritakan tentang kelebihan Itu cuma Perisa perkenalan. sendiri. Kelebihan Ferisha sendiri, Ferisha bisa mengatur dan menjadi ketua dalam kelompok yang baik dan bisa mengurus kelompok itu menjadi juara. Tapi Naura juga punya kekurangan seperti lupa. Tapi Naura bisa mengatasi itu dengan cara menulis di buku atau di diary, di jurnal. Naura di kelas apa bagian apa disitu? Bendahara. Bendahara juga. Banyak duit ya. Banyak yang ngontrol ya. Banyak sama Alika. Banyak duitnya. Sama kayak Alika nih, banyak duitnya. Oke, Perisa, silakan ceritakan apa visi Perisa untuk menjadi wakil OSIS. Visi Ferisha ingin menjadikan OSIS SMPN 7 Tambang menjadi lingkungan yang bersih, ramah, tamah, dan berlandaskan ketuhanan yang Maha Esa. Menjadikan OSIS SMPN 7 Tambang sebagai wadah untuk menginspirasi siswa-siswi dan menjadikan SMPN 7 Tambang menjadi lebih baik ke depannya. Misinya? Misi menjadikan SMPN 7 Tambang lebih maju dan meneruskan program yang sudah terlaksana maupun belum terlaksana. Tidak hanya mengedepankan itu, kita juga harus mengedepankan IFTA. Contoh programnya? Seperti di dalam kelas mengadakan lomba 17 Agustus. Karena motivasi Naura untuk masuk OSIS karena Naura ingin mengembangkan diri Naura dan bisa menjadi pemimpin yang baik untuk SMPN. Okay, the next question is, when you are chosen to be the vice chairman of OSIS, what will you do to help the chairman of OSIS to do the job? Understand the question? Ulangi, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Indonesia. Kalau terpilih jadi wakil ketua OSIS, gimana caranya membantu ketua OSIS dalam melakukan pekerjaan? Nah, gimana? Naura tidak akan egois, Naura akan mengusulkan apa yang Naura pikirkan dan tidak akan membiarkan ketua Naura kayak ngerasa sendiri. Naura akan membantu dia kalau misalnya di bawah dia tuh ada Naura. Di bawah Naura ada kawan-kawan lagi. Iya. Oke, dah. Ya. Pertanyaan berikutnya, Naura, jika terjadi perbedaan pendapat antara Naura dengan ketua OSIS, itu bagaimana penyelesaian masalahnya? Penyelesaian masalahnya adalah mengambil jalur yang lebih baik atau dengan voting suara. Perbedaan pendapat ini ya, misalnya dengan ketua OSIS itu, jadi bagaimana solusinya menanggapi masalah itu seperti apa antara Naura dengan ketua OSIS permasalahannya? Bagaimana solusinya? Apakah didiskusikan? Tidak pendapat. Apalagi Didiskusikan dengan baik, tidak marah-marah, tidak egois dan
Itu. Kalau ketuanya si Nazla emosi dia, gimana caranya? Dia emosi tuh Dia katanya, emosi ini. nanti kena silat. Gimana tuh caranya tuh? Meredakan emosi. Wih, sendiri. Bagaimana caranya? Udah bawa dulu ya. Gimana cara meredakan emosi orang yang suka? Gimana caranya? Dikasih kayak pemahaman ke dia, jangan emosi. Wih. Diminumkan pop es. Kasih minum. Mana tahu dikasih air bat. Mantap. Oke, Nazla coba. Nazla coba dulu. Coba dulu di sini reka peristiwa, ada kejadian emosi. Gimana caranya kamu? Kamu sini pura-pura emosi, pura-pura Si kamu Nazla marah. katanya kita rapat hari Sabtu. Kamu Ayo, bisa. ini coba kamu marah Aja dulu. satu deh. Coba